Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Akar masalah perpecahan umat Islam yaitu persoalan khilafah setelah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari judul ini kita perlu ketahui bahwa umat Islam tidak pernah pecah belah semasa Nabi masih hidup. Walaupun semasa Nabi hidup mereka ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat bersama Nabi tidak. Tapi perbedaan itu tidak mengantarkan kepada perpecahan. Kenapa? Karena masih ada Nabi hidup di tengah mereka untuk menyelesaikan persoalan. Nah, karena itu pada kesempatan ini kita tidak akan bicara tentang perbedaan yang terjadi di antara para sahabat ketika Nabi hidup. Karena sudah clear, tidak ada masalah lagi. Karena semua sudah diselesaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi muncul problem begitu perbedaan itu terjadi setelah Nabi wafat. Nah, ini yang jadi problem. Karena Nabi tidak ada lagi di tengah-tengah mereka. Nabi meninggalkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sementara di dalam Al-Quran dan As-Sunnah di samping ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat, ada yang qat'iyah, ada yang dhaniyah. Yang qat'iyah mereka tidak berbeda pendapat. Yang usul mereka tidak berbeda pendapat. Tapi muncul dalam persoalan-persoalan yang dhaniyah dengan berbagai macam penafsiran dan pentakwilan. Nah, tentunya akan sangat panjang sekali kalau kita mau bicara soal firqah. Ada satu kitab cukup bagus dengan judul Al-Farqu Bainal Firaq. Itu kitab yang menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara firqah di tengah-tengah umat Islam. Detail. Nah, bukan itu yang ingin kita ceritakan di sini. Nah, ingin kita bahas adalah tentang awal terjadinya perbedaan yang di kemudian hari perbedaan tersebut ditafsirkan oleh berbagai macam golongan. Saudara, ada yang fair, ada yang tidak fair, ada yang lurus, ada yang tidak lurus, yang akhirnya menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Jadi sekali lagi kita hanya fokus kepada persoalan yang paling inti dalam sesi ini adalah soal kekhilafahan setelah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya akan berimbas ke masalah-masalah lain. Mari kita perhatikan bersama. Akar masalah perpecahan umat Islam itu terjadi pasca wafatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah wafat Nabi ini ada hal yang umat Islam sepakat, ada hal yang umat Islam berbeda. Yang mereka sepakat adalah wajib ada khalifah, wajib ada pemimpin yang memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya. Itu semua sepakat sudah. Jadi setelah Nabi wafat harus ada yang memimpin umat. Umat tidak boleh dibiarkan tanpa pimpinan. Itu berbahaya. Itu semua sepakat. Tapi muncul
di sini muncul sejumlah interpretasi, sejumlah penafsiran yang nanti akan kita pelajari satu persatu ya ikhwan. Nah, kemudian dari sini kita langsung fokus saja. Bagaimana cara menetapkan khalifah setelah wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka umat Islam terbelah menjadi 3 pendapat. Pendapat pertama, bahwa penetapan khalifah harus dengan wasiat dari Nabi. Pendapat kedua, cukup dengan isyarat dari Nabi. Pendapat ketiga, tidak perlu wasiat, tidak perlu isyarat, cukup ijtihad yang menjadi landasan. Jadi ada 3 pendapat untuk menetapkan siapa khalifah setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa alasan yang mengatakan harus dengan wasiat? Menurut mereka, sebab khilafah adalah masalah besar. Karena itu mustahil Nabi meninggalkan umatnya tanpa wasiat. Sebab ini bukan persoalan kecil, ini persoalan memimpin umat, memimpin kaum muslimin, memimpin negara. Jadi menurut mereka nggak masuk di akal kalau Nabi itu tidak meninggalkan wasiat. Untuk urusan sebesar ini nggak mungkin tanpa wasiat, pasti ada wasiat. Itu menurut mereka. Sedangkan menurut yang kedua, isyarat, mereka mengatakan bahwa khilafah memang masalah besar. Betul itu masalah besar, tapi penetapannya cukup dengan isyarat, nggak mesti pakai wasiat. Isyarat aja cukup. Nabi memberikan isyarat, si fulan yang akan menggantikan dia, selesai. Nggak mesti ada lafaz wasiat, Nabi mewasiatkan kepada si fulan untuk menjadi khalifah, nggak mesti. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan persoalan khilafah memang sangat besar. Justru karena dia persoalan besar, wajib dilaksanakan melalui ijtihad. Kumpulkan ulama, ajak musyawarah, ijtihadkan, karena ini persoalan besar. Nggak mesti pakai wasiat, nggak mesti pakai isyarat. Kenapa? Karena kondisi zaman belum tentu sama antara zaman Nabi dengan zaman yang berikutnya. Setiap zaman bisa berbeda-beda. Maka itu di situ yang diperlukan bukan wasiat, bukan isyarat, tapi ijtihad. Jadi di tengah-tengah umat Islamnya ada 3 pendapat. Saya belum bilang kelompok, saya baru bilang 3 pendapat. Nah, nanti pendapat pertama pecah jadi 2 kelompok. Pendapat kedua pecah lagi jadi 2 kelompok. Sudah. Yang total semua akan lahir 5 kelompok dari persoalan ini. 5 kelompok inti. Walaupun masing-masing kelompok nanti pecah lagi sudah. Nah, saya mau bicara akarnya saja. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Penetapan khilafah harus dengan wasiat. Ini menurut pendapat yang pertama. Kalau memang penetapan khilafah harus dengan wasiat, pertanyaannya untuk siapa? Untuk siapa itu wasiat? Siapa yang diwasiatkan oleh Nabi untuk jadi khalifah? Nah, di sini saudara, kita akan mendapatkan pertama pendapat kelompok nasibah. Siapa itu nasibah? Kalau Anda ketemu kata-kata nasibah atau nawasib, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, kelompok nasibah itu adalah kelompok alladzina yu'dzuna ahla baiti Rasulillah. Kelompok-kelompok yang benci kepada keluarga Nabi dan suka menyakiti keluarga Nabi.
Itu disebut kelompok Nawasib. Intinya mereka nggak suka dengan Ahlul Bait. Itu disebut Nasibah, jamaknya Nawasib. Nah, menurut kelompok Nasibah, karena memang mereka sudah tidak simpatik dengan Ahlul Bait, saya tidak perlu jelaskan persoalan kenapa tidak simpatik, tapi faktanya itu memang ada. Ibn Taimiyah pun mengakui akan keberadaan mereka, dan ulama semua sepakat memang kelompok ini ada. Untuk siapa itu wasiat? Menurut kelompok ini, wasiat itu adalah untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan dalil semua nas Al-Quran, semua nas hadis yang bercerita tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq diartikan oleh kelompok ini sebagai wasiat dari Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi khalifah. Contohnya di mana saat Nabi sakit menjelang ajalnya, beliau meminta Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam sholat berjamaah. Beliau tidak minta Sayyidina Umar, beliau tidak minta Sayyidina Utsman, beliau tidak minta Sayyidina Ali, tapi yang beliau minta adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, di sini dikatakan dengan diangkatnya Sayyidina Abu Bakar sebagai imam, padahal Nabi masih hidup, itu menjadi wasiat kepada Abu Bakar bahwa kalau Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar yang memimpin umat. Kenapa? Karena sholat itu adalah miniatur kepemimpinan negara. Jadi ini yang mereka jadikan dalil. Atau ada lagi dalil lain, seorang nenek-nenek pernah datang kepada Nabi menanyakan sesuatu, kemudian Nabi berpesan, kalau nanti kau balik mau bertanya lagi, kalau aku tidak ada, tanyakan saja kepada Abu Bakar. Akhirnya betul, begitu nenek ini punya masalah mau nanya lagi, Nabi sudah wafat. Akhirnya dia bertanya kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu yang ketika itu sudah menjadi khalifah. Nah, ini kalau saya mau paparkan banyak, pokoknya dalil dari ayat Quran, hadis Nabi dan lain sebagainya yang menunjukkan keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang diartikan oleh kelompok Nasibah itu adalah wasiat Nabi untuk Abu Bakar Siddiq. Sekarang kelompok kedua, mereka sepakat memang harus ada wasiat untuk khalifah setelah Nabi. Tapi untuk siapa? Menurut kelompok ini bukan untuk Sayyidina Abu Bakar, tapi untuk Sayyidina Ali. Siapa mereka? Mereka adalah kelompok Syiah. Yang saya maksud Syiah di sini adalah Syiah Imamiyah. Jadi menurut Syiah memang ada wasiat. Untuk siapa wasiat tadi? Untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalilnya sama seperti tadi. Semua ayat Quran, semua hadis Nabi yang bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali, semuanya ditafsirkan dan ditakwilkan sebagai wasiat Nabi untuk Ali bin Abi Thalib. Seperti apa? Seperti Nabi mengatakan, "Man kuntu maula fa Ali maula." Dan siapa yang aku menjadi pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Atau seperti pada saat Nabi ingin meninggalkan Madinah untuk suatu perang, Sayyidina Ali ditinggalkan di Madinah. Kemudian Sayyidina Ali sepertinya pengen ikut, nggak mau ditinggal di Madinah. Kemudian Nabi mengatakan, "Apa kau nggak suka ya Ali, bahwa kedudukanmu seperti mansilati Harun min Musa, seperti kedudukan Harun di sisi Musa." Jadi hadis-hadis semacam ini semua dijadikan dalil, termasuk ayat Al-Quran, "Innama walikumullah alladziina amanu." Jadi innama walikumullah, sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah, wa Rasul dan Rasulullah, dan mereka-mereka yang menegakkan sholat dan melaksanakan infak, wa hum raki'un, tatkala mereka sedang ruku. Ini ayat diturunkan tatkala ada seorang pengemis datang kepada Sayyidina Ali
untuk minta sedekah. Sayyidina Ali sedang rukuk dalam sholat, kemudian beliau memberikan isyarat dengan jarinya supaya si pengemis mencabut cincinnya. Saudara, turun ayat ini sebagai pujian untuk Sayyidina Ali. Nah, ini dijadikan dalil karena awal ayatnya apa? Innama waliyukum, sesungguhnya waliyukum, wali kami sekalian adalah Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang kedua. Nah, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakat wa hum raki'un. Jadi kata-kata pertama di sini innama waliyukum, sesungguhnya wali kamu sekalian. Pertama adalah Allah, kedua adalah Rasul, ketiga orang yang beriman yang menegakkan salat dan dia memberikan zakat atau berinfak sedekah kala dia sedang rukuk. Saudara, ini ayat digunakan oleh kelompok ini bukti wasiat bukan lagi dari Nabi tapi dari Allah bahwa Sayyidina Ali itu adalah khalifah setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anda bisa lihat ini masing-masing pakai dalil ayat Quran maupun hadis Nabi. Saya tidak membawakan dalil-dalil yang hadis palsu, sudah buang aja udah ke sampah yang palsu. Ini kita cerita yang real-real saja. Ayat Al-Quran, hadis Nabi yang sahih yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita nggak usah pakai hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syiah terlalu jauh. Kita pakai yang kita punya aja sudah. Ini real. Nah kemudian baik, kita masuk pendapat yang kedua. Yang kedua mengatakan nggak ada masalah, yang ada isyarat. Nah, pendapat ini saudara juga muncul pertanyaan, kalau memang ada isyarat untuk siapa? Maka dia juga terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok Ibn Taimiyah dan mereka yang sepakat dengannya, saudara. Di mana Ibn Taimiyah dengan mereka yang sepakat dengan beliau mengatakan bahwa kekhilafahan setelah Nabi itu berdiri atas dasar isyarat, dan isyarat itu adalah untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dalilnya sama dengan dalil yang tadi, saudara. Jadi dalil yang dipakai tadi oleh Nasibah itu juga dipakai oleh Ibn Taimiyah. Dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Cuma bedanya kaum Nasibah mengatakan itu adalah wasiat, sedangkan Ibn Taimiyah mengatakan itu bukan wasiat, itu namanya isyarat. Nabi sakit, Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, itu namanya isyarat. Kalau Nabi meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar yang menjadi khalifah. Jadi dalil sama, yang beda apa? Penafsirannya, pemahamannya, interpretasinya yang beda. Dalil sama, huwa. Nah, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok Zaidiyah. Ini juga kelompok Syiah. Tapi kelompok Syiah ini lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan kepada kelompok Syiah itu sendiri. Kelompok Zaidiyah mengatakan memang ada isyarat, tapi isyarat itu bukan untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Isyarat tersebut adalah untuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalilnya sama persis dengan dalil yang digunakan orang-orang Syiah, saudara. Sama ayatnya juga yang tadi, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu billahi wa yuqimunas shalah wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Man kuntu maula fa ali maula. Sama dalilnya persis, cuma bedanya orang Syiah imamnya mengatakan itu wasiat buat Ali, sedangkan Zaidiyah mengatakan itu adalah isyarat. Nah, jadi artinya dalil sama, pemahaman yang berbeda, ikhtilaful fahm. Jadi bagaimana fahmnya nusus asy-syar'iyyah? Sawa'an min kitab wa sunnah, haula ikhtalafu fil fahm. Nah, sekarang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan
tidak ada wasiat, tidak ada isyarat. Nabi meninggalkan umatnya, Nabi tidak nunjuk siapa penggantinya sebagai khalifah. Umatnya ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sudah meninggalkan Al-Quran, Nabi sudah meninggalkan As-Sunnah, Nabi sudah kasih tahu cara musyawarah. Nabi lepas umatnya untuk ijtihad dalam musyawarah. Bagaimana menentukan pemimpin setelah Nabi wafat? Jadi bukan Nabi tidak tinggalkan konsep, Nabi tidak tinggalkan wasiat, Nabi tidak tinggalkan isyarat, tapi Nabi tinggalkan konsep cara bagaimana memilih khalifah. Cara itu ialah musyawarah. Nah, musyawarah itu untuk siapa? Nah, kalau bicara untuk siapa musyawarah tersebut, untuk siapa saja? Untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi. Yang penting mereka memenuhi syarat. Mau untuk Sayyidina Abu Bakar, mau untuk Sayyidina Ali, mau untuk Sayyidina Umar, mau untuk Sayyidina Utsman, semua sahabat Nabi berhak untuk menjadi khalifah. Nah, jadi kalau jadi bagi kelompok ini nggak ada itu yang namanya wasiat atau isyarat. Nah, ini pendapat mereka. Nah, pendapat ini pendapat siapa? Inilah pendapat jumhur ahlus sunnah wal jamaah. Nah, sekarang dalilnya bagaimana? Ini menarik. Ahlus sunnah wal jamaah mengambil semua dalil al-jam'u bainal adillah. Dalil yang dipakai oleh kelompok yang mengatakan wasiat maupun yang mengatakan isyarat, baik untuk Sayyidina Abu Bakar maupun untuk Sayyidina Ali, semua diambil. Apa kata Ahlus Sunnah? Semua ayat, semua hadis yang berbicara tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali itu hanya menunjukkan fadail dan manaqibnya masing-masing. Itu menunjukkan keistimewaan. Sayyidina Abu Bakar punya keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lain. Sayyidina Ali punya keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lain. Tidak ada satu paut dengan kekhilafahan. Nah, ini jadi supaya kita tahu di mana bedanya antara Ahlus Sunnah dengan 4 kelompok tadi, saudara. Kira-kira sampai di sini jelas ya? Ini kita belum tuntas ya. Nah, saya ingin memastikan saja kalau Anda memahami apa yang saya sampaikan ini. Nah, baik. Sampai di sini, saudara. Sebelum kita bicara tentang konsekuensi daripada masing-masing akidah, tolong kita catat terlebih dahulu, saudara, tentang fakta ijtihad dalam penetapan khulafa rasyidin, saudara. Kita bicara fakta sejarah dulu, terlepas daripada pendapat-pendapat saudara. Faktanya mari kita lihat. Ternyata sepanjang sejarah khulafa rasyidin, Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, mau diterima tidak diterima, suka tidak suka, ini fakta sejarah. Semuanya naik melalui ijtihad. Semua jadi khalifah melalui syuro, saudara. Kita buktikan. Syuro ini macam-macam bentuknya. Yang pertama, saudara, kita mulai dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nanti kita jelaskan. Yang kedua berkenaan dengan Sayyidina Umar, yang ketiga berkenaan dengan Sayyidina Utsman, yang keempat berkenaan dengan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Nah, untuk Sayyidina Abu Bakar, mari kita lihat. Ternyata beliau terpilih menjadi khalifah melalui suatu proses yang disebut intikhab, pemilihan. Bagaimana pemilihan itu bisa terjadi? Suka atau tidak suka, saudara, pemilihan itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Ini fakta sejarah. Tatkala Nabi wafat, Muhajirin dan Ahlul Bait sedang sibuk mengurus jenazah Nabi. Tiba-tiba Ansor kumpul di Saqifah Bani Sa'idah, antara suku Aus dan suku Khazraj yang memang sudah ratusan tahun musuh bebuyutan.
Selama ini mereka nggak pernah akur. Mereka baru bersaudara ketika mereka masuk Islam, saudara. Jadi begitu mereka masuk Islam, mereka bersaudara, dipimpin oleh Nabi. Mereka itu, mereka yang disebut orang-orang Ansor. Tapi kali ini mereka bertanya-tanya, ini setelah Nabi wafat, siapa yang mimpin? Khazraj nggak mau dipimpin sama Aus. Aus nggak mau dipimpin sama Khazraj. Makanya mereka duduk musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa yang memimpin. Tapi sayang, tak sayang, musyawarah mereka jadi perselisihan di antara mereka. Deadlock, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Aus bilang harus dari kami pemimpinnya. Khazraj bilang mesti dari kami pemimpinnya. Muhajirin ketika itu nggak diajak musyawarah. Muhajirin lagi sibuk urus jenazah Nabi dengan Ahlul Bait. Begitu perselisihan memuncak, hampir terjadi pertumpahan darah, saudara. Ketika itulah ada orang memberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Dikasih kabar itu di sana Aus dan Khazraj kumpul. Kalau ada yang lain bisa kumpul. Mendengar itu Sayyidina Abu Bakar langsung berangkat mengajak Sayyidina Umar dengan yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Jadi saat di sini berarti bohong kalau ada yang mengatakan pertemuan itu direncanakan oleh Sayyidina Umar, pertemuan itu direncanakan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk ambil kekuasaan. Itu fitnah, saudara. Saya kalau bicara cerita-cerita yang ada juntrungannya, kita bicara yang ada hadis sahihnya yang bisa. Riwayat yang memang diakui oleh semua kelompok. Begitu berangkat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah sampai di sana perselisihan itu malah saja betul, saudara. Sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar untuk menengahi juga enggak mudah. Bahkan begitu Sayyidina Abu Bakar datang, Khazraj dan Aus mengatakan, "Ya sudah, kita bawa saya dulu. Kita pilih pemimpinnya di bawah saya. Satu dari Aus, satu dari Khazraj." Mereka benar. Nah, disitulah Sayyidina Abu Bakar masuk memberikan nasihat. Sayyidina Abu Bakar memberikan nasihat. Nabi baru meninggal dunia. Jenazahnya belum dimakamkan. Kalian sudah ingin menumpahkan darah. Tapi nasihat tadi sudah sungguh perlu sudah mulai meredam daripada hati perpecahan. Tapi mereka belum bergerak sebelum ada solusi. Ini kalau saya dengan anak-anak tinggal, mereka yang mulai pertumpahan darah. Tidak bisa ditunda, harus ada solusi, harus ada penyelesaian. Nah, di situ saya akan bakal menasihati. Karena memang kalian ingin memilih pemimpin, menurut Sayyidina Abu Bakar bahwa orang Muhajirin mestinya dikedepankan daripada orang Ansor. Makin ada Sayyidina Abu Bakar mengeluarkan ayat Quran, mengeluarkan hadis Nabi tentang bagaimana hubungan Muhajirin dan Ansor. Itu cukup meredakan, saudara. Nah, kata Bakar ya, mau yang ini nggak boleh dibuat, ini jangan lepas. Sudah ada ketinggalan, mereka bisa sekolah. Lalu Abu Bakar sendiri mengatakan sudah begini saja. Kalau memang kalian betul harus sekarang juga kalau sudah pemimpin, beliau angkat tangan Sayyidina Umar dan beliau angkat tangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kalau betul sekarang juga kalian harus pilih pemimpin, silakan kalian pilih satu di antara dua ini. Pilih Umar atau pilih Abu Ubaidah, silakan. Ini yang terjadi. Nah, jadi cerita yang mengatakan Sayyidina Abu Bakar merebut kekuasaan. Sayyidina Abu Bakar harus kekuasaan. Nah, suka atau tidak suka, saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ingin memadamkan fitnah. Ini kita bayangkan kalau kita ada dalam kondisi seperti ini, orang membunuh saudara.
Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Ubaidah menarik tangan mereka. Sayyidina Umar tarik tangannya, ini takdirlah ya Abu Bakar. Takut pada Allah ya Abu Bakar. Siapa di dalam kita saat ini yang lebih baik dari kau? Bukan aku yang berhak jadi khalifah, kau yang berhak jadi khalifah. Saat itu juga Sayyidina Umar langsung menyatakan Sayyidina Abu Bakar, kau yang mesti jadi khalifah, bukan aku. Kau tahu saudara, Abu Ubaidah ikut langsung menyatakan Sayyidina Abu Bakar. Allah tidak tahu rame-rame berdua sama Abu Bakar sendiri. Oh, terima Khazraj terima. Masalah ada. Walaupun ada satu dua di situ dari tokoh-tokoh Tuhan yang tetap tidak terima, tapi itu diabadikan saudara. Nah, jadi kalau kita bercerita jangan pakai emosional, jangan pakai kedengkian, jangan pakai sudon. Nggak ada masalah saudara. Nggak ada masalah. Di situ nggak ada berbuat. Nggak ada Sayyidina Abu Bakar harus jabatan, Sayyidina Umar harus jabatan, merampas Ahlul Bait, tidak ada saudara. Baik, ini kita lanjutkan ya. Sampai di sini dulu. Ntar ada sesi setelah ini saudara. Nah, artinya apa? Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah lewat syuro antara Ansor, Aus dan Khazraj dan Muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kondisinya darurat, tidak ada yang lain, saat itu harus diselesaikan. Ini namanya ijtihad. Suka atau tidak suka, itu termasuk ijtihad. Bukan wasiat. Kalau ada wasiat nggak ikut. Kalau ada wasiat, Aus dan Khazraj nggak perlu perang saudara. Kalau Nabi udah tunjuk, kalau saya wafat, si A yang khalifah, nggak perlu ada yang ikut. Apalagi orang Ansor. Orang Ansor itu paling muhibbin dengan Ahlul Bait saudara. Itu tetap benar. Orang Ansor itu paling muhibbin sama Ahlul Bait. Anda ada wasiat betul-betul dari Nabi untuk Ahlul Bait. Karena nantinya Nabi Ansor itu berlalu untuk melanggar saudara. Jadi Anda sudah tahu orang Ansor itu hidupnya Ahlul Bait luar biasa. Makanya ketika Sayyidina Ali perang, saudara, tidak ada seorang Ansor pun yang absen, semua adalah Sayyidina Ali saudara. Jadi orang Ansor itu sangat dekat, mereka itu semua termasuk pendukung daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang baik, itu yang Sayyidina Abu Bakar. Bagaimana yang Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar melihat bagaimana setelah Nabi wafat, umat Islam hampir tumpah darah. Sayyidina Abu Bakar khawatir kalau nanti beliau berhalangan menjadi pemimpin, kalau besok beliau tidak jadi khalifah, atau kalau besok beliau meninggal dunia, karena umur Sayyidina Abu Bakar sama Nabi umurnya bersama saudara. Sebab kalau itu sampai Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia, lalu kemudian nanti umat Islam kumpul, Sayyidina Abu Bakar khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Karena itu Sayyidina Abu Bakar lihat itu tidak boleh terulang. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq? Setiap ada gubernur yang datang, wafidin, delegasi-delegasi yang datang dari berbagai daerah ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar selalu bertanya, bagaimana menurut kalian? Anda kata aku tidak lagi memimpin, siapa yang paling layak menggantikan itu? Ada yang menjawab Utsman bin Affan, ada yang menjawab Ali bin Abi Thalib, ada yang menjawab Abdullah bin Umar, ada yang menjawab Sayyidina Umar dan lain sebagainya. Dan sahabat-sahabat ada ditanya sebagai kira, kalau aku ini berhalangan nanti, kalau nggak bisa jadi khalifah atau apa, siapa paling pantas untuk menggantikan? Kebanyakan sahabat menunjuk nama Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi supaya kita tahu kronologisnya, Sayyidina Abu Bakar itu seorang menunjuk Sayyidina Umar. Jadi ini kalau zaman sekarang apa disebut? Jaga pendapat. Kalau zaman sekarang disebut jaga pendapat, itu jaga pendapat. Jadi disuruh bukan musyawarah. Cuma musyawarah adalah jaga pendapat.
Setelah Sayyidina Umar lihat Sayyidina Abu Bakar yakin bahwa Sayyidina Umar ini tidak akan ditolak oleh umat sebagai pemimpin, maka beliau angkat dengan cara istiqlal. Sayyidina Umar dijadikan putra mahkota. Maksudnya putra mahkota, kalau Abu Bakar wafat, maka nggak usah ribut-ribut lagi, nggak usah pakai musawarah lagi. Sudah Sayyidina Umar langsung menggantikan. Ini dalam syariat Islam, nggak ada sahabat yang menolak sudah. Karena semua terima. Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar pun menjadi khalifah. Nggak ada yang begitu. Nggak ada yang sekarang tak boleh nak pada Sayyidina Umar. Oh, Sayyidina Umar tidak sah menjadi khalifah. Nggak. Ini benar. Ini juga namanya syuro. Cuma modelnya beda. Ada tadi modelnya pemilihan langsung. Ini modelnya ada pendapat. Sekarang kita lihat Sayyidina Utsman. Begitu Sayyidina Umar memimpin, Sayyidina Umar pernah mengatakan, kata Sayyidina Umar, peristiwa Saifah dan Sa'idah adalah fantah. Itu ucapan Sayyidina Umar. Nah, ini orang-orang yang tersekat kepada Sayyidina Umar, ini dijadikan dalil. Sayyidina Umar mengaku bahwa peristiwa Saifah dan Sa'idah itu rekayasa dia. Fantah itu bukan rekayasa. Fantah itu kejadian sekonyong-konyong, mendadak, tidak sengaja. Jadi Sayyidina Umar mengatakan peristiwa Saifah dan Sa'idah itu fantah. Itu satu peristiwa yang terjadi mendadak dan sangat berbahaya. Aku tidak mau itu terulang lagi. Sayyidina Umar tidak mau itu terulang. Berarti Sayyidina Umar sepakat dengan Sayyidina Abu Bakar. Peristiwa Saifah dan Sa'idah tidak boleh terulang. Sebab akan berlepas kepada masyarakat untuk pilih, bisa pembunuhan. Makanya Sayyidina Abu Bakar tidak mau lepas kepada masyarakat untuk pilih. Sayyidina Umar tidak mau lepas kepada masyarakat untuk pilih sudah. Dan apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Beliau bentuk majelis syuro. Anggotanya 6 orang, tapi tokoh sentral semua. 1. Utsman bin Affan. 2. Ali bin Abi Thalib. 3. Abdurrahman bin Auf. 4. Sa'ad bin Abi Waqqas. 5. Zubair. Yang Zubair. Kemudian yang ke-6 Talha. Sudah Zubair bin Awwam dan Talha bin Ubaidillah. 6 orang ini dikasih amanat oleh Sayyidina Umar. Kalau aku tidak ada, kalau aku wafat, apalagi Sayyidina Umar waktu itu diserang, sudah untuk dibunuh, ketika itu dikumpulkan oleh Sayyidina Umar semuanya. Kalau aku wafat, karena serangan ini kalian benar kumpul, duduk, musyawarah, jangan bubar sebelum ditunjuk siapa khalifah. Nah, jadi Sayyidina Umar tidak mau urangnya ramai-ramai musyawarah sebelum bunuh aja. Jadi ada dipilih 6 orang, tapi 6 orang itu sebarang orang. 6 orang itu tokoh sentral kan. Nah, ini yang dibentuk oleh Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar apa? 6 orang ini musyawarah. Umat Islam apa? Enggak ada protes, semua nunggu hasil bersama saudara. 3 hari, 3 malam musyawarah kita saudara. Semua umat Islam tidak ada protes. Abdurrahman bin Auf, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha, Zubair, akhirnya mundur dari pencalonan saudara. Karena saya, kami nggak mau ada lagi. Akhirnya yang 6 orang ini, yang 4 orang ini yang sudah mundur tadi, sepakat untuk mempertimbangkan 2 kawan saya, Utsman dan Ali. Anda pada saat mau dibayar, sebetulnya bukan Sayyidina Utsman dulu yang ditanya, Sayyidina Ali. Pertanyaannya simpel, ya Ali, apakah kau siap untuk menjalankan Al-Quran? Sayyidina Ali jawab siap. Atau apakah kau siap untuk menjalankan As-Sunnah? Sayyidina Ali jawab siap. Apakah kau siap untuk menjalankan kebijakan Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Ali menjawab, mereka berdua punya pendapat, aku juga punya
pendapat. Sayyidina Ali diminggirkan dulu. Kalau Sayyidina Ali ketika itu jawab siap, Sayyidina Ali tidak akan terjadi. Kemudian dia tanya Sayyidina Utsman, ya Utsman, kau siap menjalankan Al-Quran? Siap. Kau siap menjalankan As-Sunnah? Siap. Kau siap menjalankan kebijakan agama umat? Siap. Sayyidina Utsman yang akan menjadi khalifah. Ini musyawarah. Enggak ada yang menggunakan sejarah. Karena Sayyidina Utsman yang akan menjadi yaitu khalifah dengan cara ikhtiar, dipilih oleh disuruh sudah. Jadi kalau itu khalifah kan pemilihannya umum. Kalau ikhtiar itu pemilihannya khusus lewat majelis terbatas saudara. Nah inilah Sayyidina Utsman naik sebagai khalifah. Ini fakta sejarah. Ini fakta sejarah. Mau suka, nggak suka, mau terima, nggak terima, ini fakta sejarah. Bahwa Abu Bakar Umar Utsman Ali jadi khalifah. Fakta. Nggak ada satupun yang menentang itu sudah. Real mereka berkuasa. Real mereka yang menjalankan roda pemerintahan. Jadi bukan mereka menjadi khalifah dalam mimpi, bukan saja. Artinya betul-betul mereka memimpin negara. Nah begitu terjadi fitnah pembunuhan Sayyidina Utsman, ketika itu banyak sahabat-sahabat besar sedang menunaikan ibadah haji. Begitu terjadi pembunuhan Sayyidina Utsman, negara kaya, ibu kota kaya, campur aduk antara masyarakat yang ikut terlibat dalam pembunuhan Utsman dengan masyarakat yang tidak terlibat. Dan ketika itu tidak ada pimpinan. Sayyidina Utsman terbunuh, tidak ada khalifah. Maka penduduk Madinah hal yang baik terlibat pembunuhan Utsman maupun yang tidak terlibat, termasuk Zubair dan Talha. Dan Sayyidina Ali kalau harus jadi khalifah. Dalam keadaan darurat, semua kekuatan yang bertikai yang ada di Madinah, semua saudara hanya Ali yang boleh jadi pemimpin. Sayyidina Ali hanya Allah, tapi tidak ada lagi. Dipaksa, ditekan, harus. Justru Talha dan Zubair yang memberikan itu sokongan pertama saudara. Akhirnya Sayyidina Ali menerima daripada penawaran tersebut. Ini yang disebut bisauka. Dalam keadaan darurat saudara, tidak ada pemilihan, tidak ada suruh majelis syuro saudara, enggak ada wasiat daripada Sayyidina Utsman. Ini tidak ada, istikhlaf tidak ada, ikhtiar tidak ada saudara. Tapi jangan lupa Sayyidina Talha dan Zubair termasuk anggota majelis syuro yang dibentuk oleh Sayyidina Umar saudara. Tapi karena negara kaya, tidak ada jalan keluar, Sayyidina Ali mengambil alih kekuasaan. Nah ini yang disebut bisauka. Makanya dulu MUI Nahdlatul Ulama pernah mengeluarkan fatwa bahwa Soekarno adalah Amirul Mukminin Doruriyut bisauka. Jadi dikatakan kenapa Soekarno itu disebut pemimpinnya umat Islam di Indonesia Doruriyut bisauka? Karena tahun 45 ada pemilu saudara. Soekarno itu jadi presiden bukan ada pemilu. Pemilu kan kalau ada pemilu. Nah sekarang gimana status Soekarno? Sah atau tidak ada presiden? Nah itu dalam konteks agama itu bisa dibicarakan. Dan NU mengatakan apa? NU mengatakan sah. Kenapa? Waliul Amr itu disebut bukan Amirul Mukminin, tapi Waliul Amr. Bahwa Soekarno ada Waliul Amr Doruriyut bisauka. Jadi seorang Waliul Amr yang sah bisauka dengan kekuatan juga. Kekuatan BPKI ketika itu, kekuatan daripada tokoh-tokoh nasional yang ada yang sepakat Soekarno jadi presiden. Itu namanya bisauka. Nah ini saya katakan sudah ada di sini. Nah ini faktanya. Nah, saya sendiri bukan ingin memperdebatkan ini salah atau tidak atau gimana tidak. Saya hanya bicara ini fakta. Faktanya khalifah pertama siapa? Kedua, ketiga, keempat, fakta. Oh ada siapa yang tidak mengakui? Silakan saja tidak mengakui. Tapi fakta.
di mana beliau mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Enggak sampai di situ aja, bahkan Nabi mengatakan al-khilafatu ba'di 30 sana, kekhilafan setelahku berlangsung 30 tahun sudah. Mulai dari Sayyidina Abu Bakar naik sampai Sayyidina Hasan damai dengan Muawiyah, persis 30 tahun sempurna. Jadi kalau khilafah ba'da Rasul itu yang dimaksud al-khilafatul rasyidah. Makanya mereka disebut khulafa rasyidin. Jadi jumhur Ahlus Sunnah mengatakan khulafa rasyidin itu ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang sempat berpuasa selama 6 bulan. Walau 6 bulan, tapi berjasa besar. Dialah yang mendamaikan umat Islam, yang sebagaimana sudah dikabarkan oleh Nabi semenjak Sayyidina Hasan masih kecil sudah. Di mana Nabi mengatakan inna bihada sayyidun, sesungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin. Allah akan mendamaikan di tangannya dua golongan muslimin yang saling bertikai. Dan itu terbukti setelah Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan kepada kami yang sudah suka atau tidak suka, itu fakta sejarah. Jadi saya hanya bicara fakta sejarah, bukan ingin memperdebatkan ini kenapa begitu, kenapa bisa salah, kenapa dia. Kita hanya ingin menunjukkan ini fakta sejarah yang diakui oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, dari sini sudah kita buat ringkasan. Pertama, kekhilafan setelah wafat Rasulullah SAW ada 3 pendapat. Pertama adalah wasiat, kedua adalah syarat, ketiga adalah ijtihad. Yang mengatakan wasiat, ada yang mengatakan buat Abu Bakar Siddiq, itulah pendapat Nasibah. Dan ada yang mengatakan wasiat itu untuk Ali, itulah pendapat Syiah. Yang mengatakan isyarat, menunjukkan isyarat itu untuk Abu Bakar, inilah pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi ada juga yang mengatakan isyarat itu untuk Ali, inilah pendapat kaum Zaidiyah. Sedangkan yang mengatakan ijtihad, saudara, maka siapapun dari ahlul bait maupun sahabat yang menurut isyarat berhak untuk menjadi khalifah. Siapa yang jadi tergantung hasil surah. Inilah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ada fakta lain yang harus kita pelajari. Fakta pertama sudah kita bahas bahwa setelah wafat Rasulullah SAW, ulama muslimin yang memimpin ada berapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Abu Lima dan Sayyidina Hasan. Sudah selesai. Sekarang ada fakta kedua, ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim sudah. Apa fakta kedua? Setelah Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, Sayyidina Ali dan keluarga Nabi tidak ada yang memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar sampai 6 bulan. Jadi selama 6 bulan Sayyidina Ali tidak memberikan sumpah setia baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, karena beliau sibuk mengurus istri beliau yang tidak lain dan tidak bukan adalah putri Nabi yang sakit selama 6 bulan setelah wafatnya Nabi Isa. Siti Fatimah setiap hari menjaga pada Sayyidina sampai Siti Fatimah wafat kembali kepada Fatimah. Setelah Siti Fatimah wafat, baru Sayyidina Ali membaiat Sayyidina Ali. Itu alasan pertama. Alasan kedua yang menarik, Sayyidina Abu Bakar diundang oleh Sayyidina Ali sebelum pembaiatan Sayyidina Ali untuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, kami Ahlul Bait akan memberikan baiat untukmu. Kumpulkan umat Islam di masjid dan aku akan bicara di hadapan mereka. Sebab kalau Sayyidina Ali tidak akan sebagai anak keluarga dan Nabi tidak ada yang akan sebagai anak. Karena Sayyidina Ali saat itu adalah
disitulah Sayyidina Ali menyampaikan pidatonya. Antara lain, ketika baik-baik poinnya saja, Sayyidina Ali mengatakan, kami Ahlul Bait tidak membayar Abu Bakar Siddiq selama ini bukan karena kami ingin kekuasaan, bukan karena kami tidak mengakui keistimewaan Abu Bakar Siddiq, tapi kami merasa semestinya kami keluarga Nabi akan musyawarah untuk persoalan ini. Garis bawah itu saja. Jadi saya mengatakan kami tidak pernah ada musyawarah. Nah, ini merupakan protes dari keluarga Nabi. Masa urusan kepemimpinan begini keluarga Nabi tidak ada musyawarah. Mestinya ada berbicara. Kan keluarga Nabi sangat sibuk urus jenazah Nabi. Ini teguran buat semua pihak. Teguran buat Ansor, teguran buat Muhajirin, teguran buat segenap kaum muslim. Bukan, kami bukan ingin kekuasaan, kami bukan menjadi khalifah, kami bukan mengingkari fadilah Abu Bakar Siddiq, tapi kami Ahlul Bait diajak bicara. Jadi ini artinya bahwa saya ingin melihat bahwa Ahlul Bait itu punya hak diajak musyawarah. Jadi beliau melihat putusan musyawarah ini tidak sempurna karena Ahlul Bait tidak dilibatkan. Ini yang mesti dicatat. Bahkan Siti Fatimah Zahra pada saat setelah Nabi wafat dikuburkan, Siti Fatimah Zahra tegur keras kaum Ansor yang tegur. Beraninya kalian buat musyawarah tanpa mengundang Ahlul Bait? Satu orang Ansor minta maaf. Ya Rasulullah, wahai putri Rasulullah, demi Allah kami tidak punya maksud untuk menyakiti atau untuk menyingkirkan daripada Ahlul Bait. Karena Ansor ini tidak cinta Ahlul Bait. Jadi ini semua terjadi dalam rencana. Ada konflik segala yang Sayyidina Abu Bakar harus segera selesaikan. Orang Ansor menyesal, tapi sumpah sudah diberikan. Nah, ini namanya ijtihad. Saya tidak katakan di sini, oh Sayyidina Abu Bakar yang benar, Sayyidina Ali yang salah, atau Sayyidina Ali yang benar, Sayyidina Abu Bakar yang salah. Bukan. Ini bukan soal salah benar. Ini soal ijtihad. Bahkan kalau saya pribadi melihat ijtihad Abu Bakar sudah benar untuk meredam daripada konflik sudah. Ijtihad Sayyidina Umar sudah benar. Untuk apa? Untuk jangan membiarkan orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj saling berselisih menumpahkan darah. Enggak salah. Ijtihad Sayyidina Ali pun sudah benar karena memang semestinya keluarga Nabi ikut diajak musyawarah. Tapi yang musyawarah ini kan ada konflik di sana tanpa direncanakan. Jadi nggak ada yang bisa disalahkan sudah. Nah ini bagi orang yang benci sama Ahlul Bait, saudara, saya baca beberapa kitab yang benci sama Ahlul Bait. Apa juga? Sayyidina Ali tidak tahu diri. Udah Abu Bakar dipilih secara sah, dia nggak mau berikan baiatnya. Ini Sayyidina Ali ini haus kekuasaan. Sayyidina Ali ini tidak tahu diri, tidak suka persatuan. Saya baca kitab macam itu sudah. Dan sebaliknya yang benci sama Sayyidina Abu Bakar, sebaliknya, oh ini Sayyidina Abu Bakar sudah merampas hak Ahlul Bait. Ini Sayyidina Umar tidak tahu diri, menyingkirkan Ahlul Bait dari musyawarah. Bahkan lebih keji lagi apa mereka bilang? Ini rencana busuk Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena kalau bersaing dengan Ahlul Bait tidak bakal menang. Jadi seperti itu sudah. Ini dua-dua buku saya baca. Buku yang menghantam Sayyidina Umar, buku yang menghantam Sayyidina Ali ada, tapi itu bukan buku Ahlus Sunnah. Wow, nggak ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mendapat macam itu sudah. Tidak. Sayyidina Abu Bakar mujtahid. Sudah. Kalau salahkan ijtihadnya dapat satu pahala. Kalau benar, Sayyidina Ali mujtahid. Kalau benar dapat dua, kalau salah satu. Nggak ada dosa sudah. Nah ini yang mesti kita pahami. Makanya Ahlus Sunnah mengatakan ini urusan ijtihad. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar berhak untuk ijtihad. Ahlul Bait juga berhak untuk ijtihad. Nah makanya pada pidatonya Sayyidina Ali mengatakan,
saat. Bukan kami pungkiri keistimewaan Abu Bakar Siddiq, tapi kami Ahlul Bait punya hak untuk diajak bicara. Tapi sudahlah, setelah kami melihat kepemimpinan Abu Bakar, bagaimana beliau itu mempertahankan agama ini, karena selama 6 bulan itu Sayyidina Abu Bakar kan perang lawan kaum murtadin, sudah yang nggak mau bayar zakat apa segala macam. Nah, Ahlul Bait lihat Sayyidina Abu Bakar memimpin umat luar biasa. Akhirnya Sayyidina Ali memberikan baiat, dan seluruh Bani Hashim, begitu Sayyidina Ali memberikan baiat, semua keluarga Nabi, semua kerabat Nabi memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Berarti persoalan selesai ya? Sebetulnya udah clear, bagi Ahlus Sunnah clear. Tapi di kemudian hari ada orang-orang yang fi qulubihim marad, yang di hati mereka ada penyakit, dia kolek-kolek saudara. Yang benci sama Ahlul Bait, dia salahin Sayyidina Ali. Yang benci kepada sahabat, dia salahin Sayyidina Abu Bakar saudara. Dia karang-karang cerita, dia tambah-tambahin saudara. Upah kebunuh segala macam. Ini yang jadi persoalan, ini yang membuat akhirnya umat terpecah belah saudara. Jadi perpecahan itu datang belakangan. Jadi kalau Ahlul Bait tidak memberikan baiat, bukan Ahlul Bait ini ingin perpecahan, tidak. Sayyidina Ali dan Ahlul Bait sibuk mengurus Fatimah Zahra, putri Nabi yang sedang sakit 6 bulan sampai wafatnya sudah. Nah ini yang perlu kita ketahui. Nah inilah fakta sejarah yang mesti kita camkan baik-baik. Pertanyaannya, dengan fakta sejarah ini, bagaimanakah konsekuensi akidah tiap pendapat? Tadi kan ada 5 tuh, 5 kelompok. Saudara, ini bagaimana konsekuensi akidah? Kita mulai saudara dari konsekuensi akidah yang mengatakan wasiat. Nasibah dan Syiah mengatakan ada wasiat. Nasibah mengatakan wasiat untuk Abu Bakar, Syiah mengatakan wasiat untuk Ali. Sudah. Andai kata, perhatikan baik-baik, saya pakai andai kata. Andai kata betul wasiat Nabi ada buat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Andai kata betul, berarti Sayyidina Ali, Ahlul Bait, seluruh keluarga Nabi, Bani Hashim dan Bani Maklabi telah melanggar wasiat selama 6 bulan. Kalau wasiat ada. Sebaliknya, andai kata wasiat itu betul ada buat Sayyidina Ali, andai kata betul setelah Nabi wafat, Nabi wasiat Ali yang harus jadi khalifah, andai kata betul, maka berarti konsekuensinya Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan semua sahabat yang membaiat Abu Bakar, Umar dan Utsman semuanya telah langgar wasiat Nabi seumur hidupnya sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hukum melanggar wasiat Nabi? Saudara, langgar wasiat Nabi nggak main-main saudara. Hukum melanggar wasiat Nabi dosa besar atau fasik, bahkan bisa kafir. Nggak main-main sudah. Ini saya bicara konsekuensi akidah. Walaupun kaum Nasibah mengatakan enggak, kami nggak mengkafirkan Ali. Walaupun orang Syiah mengatakan enggak, kami nggak mengkafirkan Abu Bakar. Saya tidak tanya Anda kafirkan atau tidak kafirkan, tapi konsekuensi akidah Anda mengantarkan kepada posisi ini. Kalau wasiat itu betul ada buat Abu Bakar Siddiq, berarti Sayyidina Ali dan keluarga Nabi selama 6 bulan semuanya fasik, bahkan kafir. Siti Fatimah termasuk kafir. Kenapa? Karena sampai wafat tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, sekarang kita mau tanya, ada yang berani umat Islam mengkafirkan keluarga Nabi sudah? Hati-hati. Begitu juga sebaliknya, andai kata wasiat itu ada untuk Sayyidina Ali, sebagaimana dikatakan oleh Syiah saudara, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, seluruh muhajirin, ansor yang ikut membaiat semuanya langgar wasiat Nabi, semuanya dosa besar, semuanya fasik, bahkan semuanya
mengkafirin sahabat Nabi. Ini konsekuensi akidahnya berbahaya, saudara. Karena itu, apa sikap ahlus sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah menolak kedua pendapat di atas, saudara. Kenapa? Karena kedua pendapat di atas bisa memfasikkan, bahkan mengkafirkan ahlul bait dan para sahabat Nabi. Makanya pendapat dua-duanya ditolak. Ahlus sunnah nggak bisa. Nolaknya nggak main keras, saudara. Dalam soal ini ahlus sunnah menolak dengan keras. Walaupun orang Syiah bersumpah, demi Allah kami tidak mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Walaupun orang Nasibah bersumpah, demi Allah kami tidak mengkafirkan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait. Ini bukan soal Anda mengkafirkan atau tidak, tapi ini adalah konsekuensi akidah. Kan Anda bilang kan ada wasiat buat Abu Bakar. Kalau ada wasiat, berarti Sayyidina Ali ada wasiat dong. Kan Anda mengatakan ada wasiat buat Sayyidina Ali pada orang-orang Syiah. Nah, kalau ada wasiat buat Sayyidina Ali, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman melanggar wasiat dong. Itu namanya konsekuensi akidah, saudara. Kira-kira jelas tidak? Kita masuk yang berikutnya. Apa konsekuensi akidah? Kalau ada isyarat, bukan wasiat. Ibn Taimiyah mengatakan isyarat buat Sayyidina Abu Bakar. Zaidiyah mengatakan isyarat buat Sayyidina Ali. Apa konsekuensinya? Andai kata isyarat itu ada, saudara, dalam pandangan ahlus sunnah, andai kata isyarat itu ada, berarti Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan tidak paham wasiat Nabi. Tidak paham wasiat. Kalau nggak paham wasiat bagaimana? Bodoh. Berarti Sayyidina Ali sama Ahlul Bait bodoh. Masa ada wasiat jelas buat Sayyidina Abu Bakar nggak paham? Berarti Siti Fatimah bodoh. Sayyidatun Nisa'il Alamin mau dianggap bodoh, sudah? Nggak bisa. Nah sekarang bagaimana? Kalau isyarat dan wasiat, isyarat. Kalau isyarat itu untuk Sayyidina Ali, sudah. Kalau memang ada isyarat untuk Sayyidina Ali, berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, Muhajirin dan Ansor yang ikut membaiat mereka bertiga tidak ngerti isyarat. Berarti kalau nggak ngerti isyarat apa? Bodoh semuanya. Betul, ini tidak mengkafirkan, tidak, cuma membodohin. Walaupun Ibn Taimiyah dan kelompoknya mengatakan kami tidak mengatakan Sayyidina Ali bodoh. Betul, Anda tidak mengatakan Sayyidina Ali bodoh, tapi Anda memposisikan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait sebagai orang bodoh. Bagaimana bisa bodoh? Nabi mengatakan ana madinatul ilmi wa aliyun babu. Aku kota ilmu pengetahuan, Ali adalah pintu gerbangnya. Sayyidina Ali siapa nggak kenal kecerdasannya, saudara? Kalau ada isyarat, nggak mungkin Sayyidina Ali tidak tahu, tidak paham itu isyarat, saudara. Nah ini persoalan serius. Makanya di sini, saudara, andai kata betul ada isyarat, saudara, maka hukum tidak paham wasiat Nabi adalah tidak berilmu, alias tidak pandai, alias bodoh, alias goblok. Nah ini juga ditolak oleh ahlus sunnah, saudara. Ahlus sunnah bilang nggak bisa. Walaupun penolakan ahlus sunnah tidak sekeras tadi, saudara. Kalau tadi keras penolakannya karena mengantarkan kepada pengkafiran. Kan ini nggak terlalu keras. Ahlus sunnah masih bisa toleransi, tapi tetap diprotes. Karena menurut ahlus sunnah, kalau isyarat ada, baik itu buat Ibn Taimiyah, baik itu buat Sayyidina Abu Bakar sebagaimana Ibn Taimiyah berpendapat, maupun untuk Sayyidina Ali sebagaimana pendapat Zaidiyah, maka berarti Sayyidina Ali maupun sahabat semua bodoh, sudah. Jadi kalau yang benar Ibn Taimiyah ada isyarat buat Abu Bakar, berarti Sayyidina Ali dan Ahlul Bait bodoh. Kalau yang benar Sayyidina Ali dapat isyarat, berarti saudara Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya bodoh. Dan ini ditolak oleh ahlus sunnah wal jamaah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Baik, sekarang yang ketiga, konsekuensi akidah yang terakhir. Konsekuensi akidah yang terakhir, jika
Saya mau tanya, tidak ada wasiat, tidak ada isyarat. Saya mau tanya, Ansor kumpul untuk musyawarah berikhtihad, berhak tidak? Berhak. Nggak ada wasiat, nggak ada isyarat. Baik, Aus minta yang jadi pemimpin dari mereka, berhak kan? Khosroj minta yang pemimpin dari mereka, berhak kan? Terus Sayyidina Abu Bakar datang berikhtihad menawarkan Abu Bakar atau Abu Ubaidah, berhak tidak? Kemudian keputusan mereka semua Abu Bakar jadi khalifah, berhak tidak? Kemudian setelah itu saudara Sayyidina Ali tidak memberikan baiat karena berdasarkan ijtihadnya mestinya Ahlul Bait ikut diajak musyawarah. Sayyidina Ali berhak tidak ijtihad? Kemudian setelah 6 bulan Sayyidina Ali berijtihad, ternyata kepemimpinan Abu Bakar ini bagus, harus didukung oleh Ahlul Bait, diberikan baiatnya. Itu ijtihad Ahlul Bait juga. Ahlul Bait berhak tidak ijtihad? Berhak. Ada di situ yang dikafirkan? Ada yang dibodohkan? Nah inilah yang perlu kita ketahui. Jika dengan ijtihad, maaf, ini maksudnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa Ali dan Ahlul Bait berhak untuk ijtihad. Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat juga berhak untuk ijtihad. Nah, hukum ijtihad apa? Kalau benar, 2. Kalau salah, 1. Ada yang dikafirin tidak? Andai kata Abu Bakar benar dengan ijtihadnya jadi khalifah, dapat pahala berapa? Andai kata salah, dapat pahala berapa? Tidak ada kafir sudah. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsekuensi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pemuliaan semua sahabat saudara. Tidak ada pembodohan, tidak ada kefasikan, tidak ada pengkafiran, baik terhadap keluarga Nabi maupun terhadap sahabat Nabi. Saya tanya, berarti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di tengah-tengah tidak saudara? Tengah-tengah, wasatiyah. Hati-hati, cermat, teliti saudara. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ringkesannya, ikhtisar konsekuensi akidah. Kalau ada wasiat, baik untuk Abu Bakar maupun Ali, maka itu bisa mengantarkan kepada pengkafiran. Kalau isyarat, itu bisa mengantarkan kepada penghinaan. Kalau ijtihad, semua dimuliakan saudara. Alhamdulillah. Dari sini kita ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Sikap Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di Saqifah Bani Sa'idah sudah tepat dan benar, karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Ini akidah Ahlus Sunnah saudara. 2. Sikap Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar juga sudah tepat dan benar, karena beralasan kuat, bukan karena hawa nafsu, karena alasan ijtihad saudara. Dan itu pun Sayyidina Ali tidak mengganggu kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar. Apa ada dalam sejarah selama 6 bulan Sayyidina Ali berontak saudara? Apa ada Sayyidina Ali demonstrasi? 6 bulan tidak baiat, duduk di rumah, urus istri yang sakit, tidak mengganggu pemerintahan saudara. Bahkan pada akhirnya Sayyidina Ali dan Ahlul Bait memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Artinya ini semua menunjukkan bahwa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, setelah kita kupas semua fakta dan konsekuensi akidahnya, 1, mereka semua memiliki prinsip. Abu Bakar punya prinsip, Sayyidina Ali juga punya prinsip, walaupun prinsip mereka harus berbeda dalam ijtihad saudara. 2, masing-masing cerdas dan berilmu saudara, nggak ada yang bodoh. 3, semuanya gagah dan berani saudara. 4, semuanya berjiwa besar. Sayyidina Ali walaupun merasa kami Ahlul Bait mesti diajak bicara, tapi jiwanya besar, nggak demonstrasi, nggak berontak saudara. Nggak ada salahnya dong kalau beliau 6 bulan mengurus istri, tidak ikut campur urusan pemerintahan, beliau nggak mengganggu kok. Ini namanya jiwa besar saudara. Lagi pula menurut Ahlus Sunnah, andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali, hei Ali kau jadi khalifah setelah Nabi, andai kata ada wasiat, tahu-tahu diambil oleh Sayyidina Abu Bakar, niscaya Ali angkat-angkat pedangnya sudah. Enggak mungkin Sayyidina Ali diam kalau wasiat Nabi dilanggar. Enggak mungkin Ahlul Bait diam kalau wasiat Nabi dilanggar.
Alhamdulillah. Dengan demikian keunggulan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafah setelah wafat Rasulullah, satu, tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. Ini urusan politik ini sudah. Ahlus Sunnah tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. Oh, karena mau dukung Ahlul Bait galak sahabat, karena mau dukung sahabat galak Ahlul Bait. Nggak ada. Ahlus Sunnah di tengah-tengah sudah. Tidak menghina apalagi mengkafirkan Ahlul Bait dan sahabat. Menempatkan Ahlul Bait dan sahabat di tempat yang mulia. Penggunaan dalil yang tepat, logis dan realistis. Alhamdulillah. Akhirnya kesimpulan akhir dari sesi ini adalah bahwa perpecahan umat Islam bermula dari masalah politik. Selanjutnya, perpecahan ini berpengaruh dalam berbagai macam permasalahan usul dan furu, saudara. Ini sumber persoalannya. Akhirnya mereka yang cinta dengan dalih cinta kepada Ahlul Bait untuk mempertahankan Ahlul Bait, mereka lupa mereka mencaci maki sahabat. Akhirnya mereka dengan dalih cinta kepada sahabat, mereka lupa kelibatan, mereka mencaci maki Ahlul Bait, saudara. Mereka terjebak dalam cintanya, mereka terjebak dalam pembelaannya. Ahlus Sunnah nggak boleh terjebak, saudara. Kita cinta kepada Ali, nggak mesti caci maki sahabat. Cinta kepada sahabat, nggak mesti caci maki Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait dan sahabat semuanya orang-orang mulia di sisi Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Dan akhirnya sampai di sini daripada pertemuan kita untuk hari ini, saya serahkan dulu kepada Habib Abdul Rahman. Silakan Habib Abdul Rahman. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah bisa memberikan pencerahan bagi pemikiran dan wawasan kita, sehingga kita bisa memposisikan pada posisi yang tepat di tengah perselisihan yang muncul di tengah-tengah umat Islam, dan kita bisa menyikapi setiap kelompok-kelompok itu dengan arif dan bijaksana. Kemudian sebelum ini kita tutup, kita berikan kesempatan kepada 2 atau paling banyak 3 dan peserta daurah yang ingin mengajukan pertanyaan. Fadhil. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri Nurul Koti ingin bertanya, kami sangat cinta Habib Rizik dan mudah-mudahan Habib Rizik selalu diberi panjang umur oleh Allah. Kita sebagai ahli sunnah, kalau memang kesimpulannya adalah politik itu merupakan sebuah perpecahan umat, apakah kita ahli sunnah di Indonesia ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita harus berpolitik atau tidak? Satu, kenapa politik di Indonesia ini tidak lepas seperti yang telah disebutkan oleh Habib tadi, selalu ada perpecahan. Kita lihat saja dari PKB, PKI dan semuanya penuh dengan intrik dan saling menjatuhkan. Apakah kita dari sunnah Indonesia ini masih tetap mengambilkan berpolitik, ataukah kita lebih dalam jalan dakwah saja? Nomor 2, bagaimana kita dalam menyikapi Syiah di Indonesia? Sedangkan Syiah itu masih bermacam-macam. Apakah Syiah itu semuanya kita perangi dan kita ganyak Syiah semuanya, ataukah bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu, kita jawab. Silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak Sabda Al-Fatih Bidin. Setelah kami merujuk kepada materi tadi, bahwa Syiah itu sudah ada di masa Rasulullah, masih ada. Setelah kami merujuk kepada materi ini, dan pertanyaan saya, apakah Syiah itu memang sudah ada di masa Rasulullah, atau memang Syiah itu baru keluar atau ada setelah perpecahan yang terjadi?
Ini pertanyaan saya, karena menurut sejarah yang kami pahami, Syiah itu keluar atau muncul setelah ada perpecahan, yaitu setelah ada kepemimpinan. Mohon pencerahan dari televisi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada dua pertanyaan, dua-duanya sangat bagus, sangat fokus. Jazakumullahu khairan. Karena pertanyaan kedua menyangkut politiknya, saya jawab nanti setelah pertanyaan yang pertama menyangkut politik. Saya jawab yang kedua. Saya jawab yang kedua dulu. Syiah dalam pengertian madhab yang kita kenal sekarang di zaman Nabi tidak ada. Syiah dalam pengertian madhab, tapi Syiah dalam pengertian pencipta Ahlul Bait, memang Nabi pernah mengatakan, ya Ali anta wa syi'atika fil jannah. Hei Ali, engkau dan pengikutmu masuk surga. Nah, Al-Imam Syahrastani di dalam kitab Al-Milal wal Nihar, dalam kitab Al-Milal wal Nihar itu menjelaskan dengan kaidah lebar bahwa sesungguhnya mazhab ulama salaf, maksudnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah Syiah Ali yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena mereka tidak terjebak dalam cinta kepada Sayyidina Ali. Artinya cinta mereka kepada Sayyidina Ali tidak membuat mereka mencaci maki para sahabat. Nah, maka itu orang-orang Ansor itu disebut Syiah Ali, karena mereka dikenal sebagai pecinta Sayyidina Ali. Tapi Syiah di sini artinya bukan madhab, pengikut. Jadi Syiah sebagai pengikut dari sahabat Nabi sudah ada, tapi Syiah sebagai madhab ini datangnya belakang. Ini yang perlu saya sampaikan. Jadi nggak betul kalau Syiah itu di zaman Nabi sudah ada. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Syiah seperti madhab sekarang ini belum ada. Baru belakangan muncul. Nah, mungkin ada pertanyaan begini, lalu kenapa para habaib kok tidak bermadhab kepada Syiah saja? Kan Syiah itu kan imamnya Ahlul Bait semua, dari mulai Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian Imam Ali Zainal Abidin, kemudian ada Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far As-Shadiq, dan seterusnya. Nah, ini satu pertanyaan menarik. Kenapa Ahlul Bait keluarga Nabi ikut mazhab Syafi'i, yang bukan keluarga Nabi ikut mazhab Malik, mazhab Ahmad, mazhab Hanafi yang bukan keluarga Nabi? Kenapa tidak ikut mazhab keluarga Nabi saja? Nah, ini sebetulnya harus dijawab dengan rinci panjang lebar. Tapi singkat saja saya jawab, bagi kami para habaib yang Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat kalau yang namanya keluarga Nabi itu nggak perlu dibentuk sebagai madhab. Kenapa? Karena kembali kepada hadis. Satu riwayat Bukhari mengatakan taraktu fikum mustaqbalin kitabullah wa sunnati. Sedangkan riwayat Muslim mengatakan kitabullah wa ikrati ahli baiti. Terlepas daripada perbedaan riwayat, Imam Suyuti mengatakan harus digabung kedua-duanya. Artinya Nabi meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, dan meninggalkan itrah untuk menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mestinya peran keluarga Nabi menjaga Al-Quran dan As-Sunnah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah menjadi sumber rujukan empat madhab, Ahlul Bait pun menjadi sumber rujukan empat madhab. Karena Imam Abu Hanifah itu belajar kepada Imam Ja'far Shadiq. Imam Syafi'i itu pernah belajar kepada Ahlul Bait juga. Nah, jadi artinya Ahlul Bait ini menurut kami tidak mesti menjadi madhab, cukup mereka menjadi rujukan madhab. Sebagaimana Al-Quran menjadi referensi madhab, sebagaimana As-Sunnah menjadi referensi madhab, maka itrah Nabi, Ahlul Bait Nabi semestinya mereka memposisikan diri sebagai referensi madhab, bukan menjadi madhab sendiri. Saya rasa jelas. Nah, karena itu kalau kami tidak mengikuti madhab Syiah, bukan kami tidak ikut Ahlul Bait, karena kami meyakini pendapat-pendapat Ahlul Bait telah bertebaran di madhab yang empat tadi sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin bagi kalangan Syiah ini tidak objektif, tapi bagi kami ya ini fakta bahwa menurut kami Ahlus Sunnah yang ada, menurut kami habaib yang ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa madhab Syiah dan sekarang ini menurut kami yang di Ahlus Sunnah sulit dipertanggungjawabkan sebagai betul-betul pendapat Ahlul Bait yang asli, karena bercampur baur dengan pendapat-pendapat yang tidak masuk di akal. Sehingga kami kadang-kadang bertanya, apa
Ahlul Bait punya pendapat begitu, iya Ahlul Bait punya pendapat begini. Nah, karena silsilah ini yang semerawut sehingga sulit untuk dipertanggungjawabkan. Walaupun orang-orang Syiah membantah itu mereka punya hak, silakan saya untuk membantah. Inilah kenapa kami daripada Idra Ahlul Bait Nabi tetap yaitu berpegang kepada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena kami yakini Ahlus Sunnah wal Jamaah bersumber kepada Al-Quran, bersumber kepada As-Sunnah, dan bersumber juga kepada Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, soal politik. Kalau tadi kesimpulan kita katakan akar masalah semua politik, sebetulnya bukan politiknya yang menjadi penyebab. Politik itu cuma pencetus saja. Yang menjadi penyebabnya adalah kesalahpahaman atau kesalahan di dalam mengelola politik itu sendiri. Sebetulnya politik itu tidak ada apa-apa. Sayyidina Abu Bakar dipilih di Sakifah Bani Sa'idah, Sayyidina Umar dipilih dalam Istiqlal. Tidak ada masalah, saudara. Mereka semua berjalan fakta aman-aman saja. Cuma yang kemudian banyak yang memakai analisis, analisa begini, analisa begitu. Ini ibarat nonton bola, penonton yang paling pintar. Ada orang pemain sepak bola kelas dunia luar biasa, udah dapat sepatu emas, begitu menang salah apa kata penonton? Padahal yang nonton tentu bisa menang. Saya melihat seperti itu. Jadi bukan politiknya yang jadi persoalan, bukan politiknya berjalan sudah bagus. Jangan saja maka Umar Utsman Ali, tidak ada masalah. Tapi memahami politik itu yang dari persoalan sudah. Masing-masing interpretasi dipengaruhi dengan akal dan hawa nafsunya, tidak memakai iman dan takwanya. Makanya kuncinya satu saja saya mau sampaikan. Kalau Anda ingin membaca sejarah sahabat, kalau Anda ingin tahu apa yang terjadi di antara mereka, pertama senjata yang harus Anda gunakan adalah husnudzon. Ini jangan belum baca udah sudut. Wah, yang bakal nggak bener. Wah, Umar nggak bener. Udah, kalau Anda udah sudut, walaupun saya tidak Abu Bakar dan saya tidak Umar itu benar, semua kasusnya pasti akan kita artikan secara negatif. Begitu juga kalau sudah sebutkan sama Ahlul Bait. Nah, ini saya tidak Ali tak benar ya, karena saya tidak Ali ini dengan kekuasaan. Terus Anda baca sejarah, pasti Anda akan negatif terhadap saya tidak Ali. Tanamkan husnudzon. Nah, kalau husnudzon kepada sahabat, ikhlas, Allah akan buka, Allah akan cerahkan pemikiran kita, buka hati kita, sehingga kita mudah untuk memahami apa yang terjadi di antara mereka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Tapi tidak menutup, kalau masih ada yang punya pertanyaan, silakan buka website FPI, silakan kirimkan pertanyaan ke website FPI www.fpi.org.id. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingatkan kalau ada Abu Bakar dan Habib Hussein sebagai penutup. Lalu bagaimana kita menyikapi Syiah? Nah, dari Syiah yang ada di Indonesia, saudara. Saya sampaikan di sini ada dua kelompok, Wahabi dan Syiah. Wahabi ada yang ekstrim, mengkafirkan umat Islam yang lain, termasuk Asy'ari dikafirkan juga. Tapi jangan lupa, Wahabi juga ada yang moderat. Mereka tidak mengkafirkan, walaupun mereka tetap mengkritik daripada Ahlus Sunnah. Dalam maksud saya Asy'ari. Begitu juga Syiah. Ada Syiah yang ekstrim secara fundal, terang-terangan menjadi nabi sahabat. Tapi ada Syiah yang modern, dia menahan diri dari itu semua. Kalau soal akidahnya itu urusannya sama Allah. Al-hukmu bil-dhahir. Kita hanya bicara dhahir. Nah, sikap kita bagaimana? Dari dulu ulama-ulama Ahlus Sunnah, salaf maupun khalaf, selalu menyikapi bagi mereka yang ekstrim, baik Wahabi maupun Syiah, saudara, yang mengkafir-kafirkan sesama umat Islam, wajib kita sikapi dengan tegas dan keras. Nggak boleh kita biarkan mereka saya menjadi nabi sahabat, saudara. Jadi kalau ada orang Syiah atau ada
mengkritik Ahlul Bait, mengkritik Sayyidina Ali, mengkritik Sayyidina Husain, atau mengkritik Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman, atau mengkritik Siti Aisyah dengan ilmu wal adab, dengan ilmu dan akhlak. Dikritik dari Ahlus Sunnah, kenapa Sayyidina Abu Bakar begini nih? Menurut kami Syiah ini nggak pantas nih. Kita menurut dia nggak pantas. Masa Nabi masih wafat, masih jenazah belum dikubur, terus sibuk urus soal kepemimpinan. Kami jadi curiga nih, apa ada sesuatu yang tidak baik di sana? Sampaikan kritik secara santun, saudara. Kita Ahlus Sunnah akan menjawab dan wajib menjawab dengan santun, saudara. Wajadilhum billadzi hiya dia santun, kita santun. Karena Syiah maupun Mu'tazilah bil jumlah mereka muslim bukan kafir, saudara. Bil jumlah secara umum. Tapi ada rincian-rincian akidah yang bisa membuat mereka itu berstatus kafir. Contoh, kalau sampai ada orang Syiah mengatakan Al-Quran tidak sempurna, Al-Quran itu kurang, Al-Quran yang ada sekarang sudah tidak original, Al-Quran itu sudah diselewengkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Ahlus Sunnah sepakat Syiah macam itu sesat, murtad, kafir. Ini secara rincian. Tapi kalau orang Syiah tadi mengatakan, nah, saya tidak mengimani semacam itu. Loh, tapi ada ini dalam mulai ini, baik Al-Kafi fi Usul atau Al-Kafi fi Furu', kitabnya orang Syiah. Terus mereka mengatakan, ya, itu sudah kami tolak karena ulama kami mengatakan itu riwayat dhaif semua. Kami tidak terima, kami sepakat dengan Ahlus Sunnah bahwa Al-Quran tidak kurang, tidak lebih, tidak ini. Tidak boleh kita kafirkan, sudah. Nah, ini makanya tadi saya katakan Syiah dan Mu'tazilah bil jumlah mereka muslim, bila madhahib Islamiyah, bila firqah Islamiyah. Ulama-ulama salaf itu tidak ada mengatakan Syiah kafir, Mu'tazilah kafir, tapi mengatakan sesat ya. Nah, ulama-ulama kita mengatakan imamnya doh, Mu'tazilah doh, sesat. Sesat itu tidak berarti kafir, sudah. Orang yang bohong itu sesat, orang nggak sholat itu sesat, orang nggak puasa Ramadan itu sesat. Nah, proses penyesatan dan pengkafiran ini dua hal yang berbeda. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat hati-hati untuk mengkafirkan firqah lain. Saya kasih contoh. Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu ketika bicara soal Al-Quran itu makhluk atau bukan. Apa kata Al-Imam Abdul Hasan kepada Mu'tazilah? Kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kepada Mu'tazilah, kalian ini benar. Kalian mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalian ini benar. Kalau yang kalian maksud tilawah qoriknya yang makhluk. Kalau yang kalian maksud tulisannya dalam mushaf yang makhluk. Tapi kalau kalian menafi sifat Allah, sifat kalamnya yang qadimun azali, kalian tidak benar. Jadi nggak pantas Abdul Hasan mengatakan kalian kafir. Enggak, kalian benar. Kalau yang kalian maksud tulisannya, bacaannya, kalian benar, itu makhluk. Tapi kalau kalian jangan sekali-kali menafi sifat kalam yang qadimatun azaliyah. Terus kepada sebelahnya lagi yang mengatakan Al-Quran itu bukan makhluk. Apa kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari? Kalian juga benar. Kalau yang kalian maksud itu kalamullah yang punya sifat qadimat azaliyah. Tapi kalau bacaan qori, tulisan di mushaf kalian bilang bukan makhluk, nggak betul. Ini coba lihat sikap Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Nggak gampang ngafirkan. Satu lagi soal kodok dan kodak. Ada kelompok kodanya, ada kelompok jabariyah. Kelompok jabariyah mengatakan manusia semua udah ditentukan oleh Allah, nggak punya hak pilih. Qadariyah sebaliknya, setiap manusia bisa menentukan nasibnya sendiri. Apa kata Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kepada kelompok Qadariyah? Kalian benar. Kalau yang kalian maksud bahwa manusia ini diberikan hak pilih oleh Allah untuk menentukan dalam hidupnya, tapi salah. Kalian jangan menafi kekuasaan dan kebesaran Allah serta pengetahuan Allah yang serba menentukan.
Begitu juga kepada yang Jabariyah, kalian juga benar. Kalian maksud Allah itu maha kuasa, ilmu Allah itu maha luas, meliputi segala sesuatu, sampai setiap tindakan kita ada dalam ketentuan Allah. Kalian benar, tapi kalian jangan menafik hak ikhtiar yang Allah berikan kepada manusia. Saya tanya, indah ya, itu maka pas aja sebenarnya. Jadi jangan kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu kurang, tanya dulu. Maksud anda ini kurang apa? Karena yang kalian maksud kurang, dulu ada ayat Allah turunkan, terus dimaksudkan. Seperti ayat rajam, seperti ayat rodoah, saudara di Ahlus Sunnah juga ada. Karena yang kalian maksud, dulu ada ayat Allah hapus, mimba dan nasib berlangsung, ya nggak apa-apa. Sama dengan kami Ahlus Sunnah. Tapi kalau kalian maksud Al-Quran itu kurang, ada yang selewengkan, ada yang umpetin, saudara. Al-Quran itu sudah tidak original, Al-Quran sudah tidak asli, kafir. Nah, jadi kalau dalam ilmu usuluddin, kita mesti pilih, nggak main tuding aja, ente kafir, ente murtad, enggak, kecuali yang kufrun bawah. Maka itu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebelum meninggal dunia, beliau berpesan kepada muridnya, apa kata beliau? Ishhad annani lan ukaffiru ahadan min ahli qiblah. Saksikanlah, itu aku bilang murid, sampaikan kepada yang lain, aku Abu Hasan Al-Asy'ari, demi Allah tidak akan mengkafirkan seorang pun daripada ahli qiblah. Nah, ini yang menjadi pegangan mazhab Asy'ari juga. Jadi kalau kita toleransi kepada mazhab yang ada, bukan berarti kita benarkan mereka. Makanya di front pembela Islam, kenapa Wahabi kami bagi tiga, kenapa Syiah kami bagi tiga, bukan buat bela Syiah. Kami bagi tiga. Syiah yang pertama golongan bulat, golongan yang mempertuhankan Ali, golongan yang mengatakan Al-Quran itu kurang, golongan yang mengatakan Jibril salah menyampaikan risalah, mestinya Ali jadi Nabi, bukan Muhammad, saudara. Golongan yang mengatakan Sayyidina Ali lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Golongan ini sepakat ulama sesat, murtad, kafir, bukan Islam. Berani. Yang kedua, golongan Syiah Rafidhah. Rafidhah bagaimana? Dia tidak menuhankan Ali. Dia tidak mengatakan yang mesti jadi Nabi itu Ali bukan Muhammad. Tapi secara demonstratif mereka menyerang para sahabat Nabi, saudara. Dia hina Sayyidina Abu Bakar, dia hina Sayyidina Umar, dia hina Sayyidina Utsman, bahkan dia hina istri Nabi seperti Siti Aisyah, saudara. Ini kelompok Rafidhah namanya. Kelompok ini dalam pandangan jumhur Ahlus Sunnah tidak kafir, tapi sesat, menyesatkan. Bagaimana menyikapinya? Berani, sama dengan yang pertama. Cuma beda-beda di istilah. Kalau yang pertama kufrun bawah, kalau yang ini saudara, tidak ada Ahlus Sunnah jumhur tidak mengkafirkan mereka. Yang ketiga, golongan yang muktadir. Maksudnya muktadir bukan berarti mereka benar. Bisa jadi mereka menyembunyikan kebencian, itu urusan mereka dengan Allah. Bisa jadi mereka menggunakan takiyah, saudara. Al-hukmu bidhahir, selama mereka tidak berakidahkan bulan, selama mereka tidak bersikap sebagai Rafidhah, maka harus kita hadapi dalam dialog, bukan kita perangi secara fisik, saudara. Nah, kalau di kampung kita ini mulai ketularan Syiah, maka saya minta para ustaz, para kiai, para habaib turun, sadar tidak? Lewat apa? Nih, lewat dakwah semacam ini, saudara. Kupas satu-satu supaya mereka paham. Enggak cukup kita hanya mengatakan Syiah kafir, Wahabi kafir, tapi kita nggak jelaskan. Yang umat butuhkan sekarang bukan kita mengkafirkan mereka. Yang umat butuhkan sekarang apa dalil Ahlus Sunnah berkenaan dengan akidahnya yang digugat oleh Syiah dan Wahabi, sudah. Maka itu hari ini kita dakwah judulnya membentengi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Judulnya bukan nyerang Syiah, judulnya bukan nyerang liberal, judulnya bukan nyerang yaitu kepada Wahabi. Tidak, bentengi kita punya akidah, sudah. Supaya kita tahu yang kita punya. Jangan sampai kita sendiri nggak tahu dalil yang kita punya. Nanti umat rame-rame ikut orang lain, saudara. Contoh yang simpel aja lah. Simpel. Ada orang ahlelan di Muslimat ya. Kalau ada satu yang anti tahlil, ini nggak ada sama Nabi. Masyarakat tanya, memang nggak ada Ustaz.
zaman Nabi enggak ada. Kalau nggak ada, ya nggak boleh kita kerjain. Kan simpel itu ada. Nah, masyarakat akhirnya nanya, nama Ustaz lain. Ya saudara Hasan, ini kita tak ada bagaimana? Katanya nggak ada dari Nabi. Enggak, ini dia berusaha ikut itu. Nggak dikasih jawaban, nggak dikasih dalil, sudah. Cuma bilang, udah intinya mau saya ikut-ikutan begitu. Akhirnya orang itu ikut yang tadi, memang nggak ada dalilnya, nggak ada dalil. Tapi kan Ustaz tadi menjawab, oh itu, ini begini pengertiannya. Dalilnya begini, yang membolehkan ini, itu umat nggak bakal lari ke orang lain, sudah. Jangan, itu jangan ikut begitu, Tuhan ini. Bukan jangan ikut-ikutan karena itu susah. Itu bukan jawaban, saudara. Dia butuh jawaban, dalilnya apa? Kita memperingati Maulid, umpamanya, Ustaz, saya ketemu satu Ustaz, artinya Nabi nggak bikin Maulidnya Ustaz. Berarti dia ada kalau Nabi nggak bikin. Udah saya nggak mau Maulidan. Tahu-tahu Ustaz jawab, nggak usah ikut-ikutan yang itu. Udah ikutin kiai aja udah. Ini masyarakat sekarang kritis loh, saudara. Kalau dia nggak dapat jawaban dari kita, dia ikut orang lain. Mestinya kita jawab, simpel aja. Saudaraku, Nabi pernah berkata begini. Nabi pernah mengatakan begini waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa sih kamu puasa hari Senin? Terus Nabi menjawab, fikih itu hari Senin aku dilahirkan. Jawab dulu ya. Jawab. Nabi dilahirkan hari Senin. Setiap hari Senin Nabi puasa. Nabi ditanya, kenapa puasa Senin ya Rasulullah? Karena hari Senin hari kelahiranku. Aku dilahirkan hari Senin. Berarti Nabi memuliakan hari kelahirannya. Si awam akan jawab, iya, Nabi memuliakan hari kelahirannya. Berarti Nabi merayakan hari kelahirannya. Iya, Nabi merayakan hari kelahirannya. Cuman beda aja. Nabi merayakannya dengan puasa, kita merayakannya dengan tablik akbar. Intinya ibadah. Orang tahu dengan begitu, oh, kalau begitu benar kita mau ya. Orang awam simpel sebetulnya, saudara. Yang penting kasih jawab. Nah itu yang saya mau sampaikan pada hari ini. Kira-kira jelas saudara ya. Jadi sekarang ini nggak usah maki-maki si A kafir, Wahabi kafir, mereka masuk neraka semua. Bukan itu yang penting. Yang penting sekarang kita jelaskan. Sebenarnya harus ada pelajaran ini. Kenapa kita tolak si A mengatakan wasiat 2 kali? Kenapa kita tolak Zaidi mengatakan isyarat 2 kali? Kenapa kita tolak Nasibi mengatakan wasiat 2 kali bakal? Kenapa kita tolak Ibn Ayyah mengatakan isyarat 2 kali bakal? Ada dalil, ada penjelasan. Kenapa kita ikut pendapat Ahlus Sunnah? Kita jelaskan. Orang jadi mutmain dalam akwal Ahlus Sunnah. Insya Allah. Jadi saya kali ini hanya ingin memberikan motivasi saja, sedikit saja. Sebetulnya masalah itu jauh lebih banyak dari yang kita perkirakan. Terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa bidaya kalimatihi. Wallahu